Menjuah-juah man kam krina perpulungan si kelengi kami ibas gelar Tuhan perpulungan GBK Perunggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita arah PJ Jenta bas minggu enda janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas PJ Jenta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan kehidupan jemaat-Mu. Tiba kembali waktunya kami boleh melakukan PJJ secara virtual, dan biarlah Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran jemaat-Mu yang boleh mengikuti PJJ secara virtual ini dari tempatnya masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu, memimpin serta menolong hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami yang boleh ikut di dalam PJJ ini, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan kata dibata si jadi nas PJ Jenta ibas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Menjuah-juah man kam krina perpulungan si iklengi kami ibas Tuhan Yesus. Toto pengharapan kami kerina kita tetap lid ibas sehat-sehat ras menjuah-juah, khususnya ibas masa-masa pandemi COVID enda. Sebagai tema dari firman Tuhan Nina mesikel aku jumpa raskam. Ya. Aku rindu untuk bertemu dengan saudara. Endam si jadi tema arah nas firman Tuhan si inggondai yogeken man-manta. Surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Roma merupakan surat yang paling panjang, surat yang paling teologis, dan juga dikatakan surat yang paling berpengaruh. Surat ini ditulis oleh Paulus menjelang akhir perjalanan misionernya yang ketiga. Jadi setelah melakukan banyak perjalanan penginjilan
Setelah melakukan banyak pengajaran, maka sekarang dia punya kesempatan untuk menulis surat kepada jemaat Roma. Jadi dapat kita bayangkan bahwa surat yang ditulis kepada jemaat Roma pasti sudah lebih lengkap dan sudah lebih teliti dari pengalaman pelayanannya dan juga surat-surat yang dia tulis kepada jemaat-jemaat yang lain. Senina-senina rasturang si kelengi kami ibas Tuhan, pada zaman Paulus menulis surat merupakan suatu hasil teknologi sederhana yang sangat penting pada waktu itu. Sebab kalau seseorang tidak dapat bertemu secara fisik pada waktu itu, surat satu-satunya yang menghubungkan orang itu dengan kelompok atau orang yang kita tuju. Dan pada saat itu juga bukan seperti sekarang bahwa kertas sudah tersedia dengan baik. Tidak. Pada zaman Paulus surat ditulis kadang menggunakan kulit dari kayu tertentu yang diolah, kemudian di kulit kayu itu ditulis. Ada juga dari jenis tumbuh-tumbuhan diolah, kemudian dapat menjadi sesuatu di mana kita menulis surat yang sering juga disebut papirus. Tapi ada juga surat ditulis di kulit binatang yang juga disebut perkamen. Jadi setelah diolah. Jadi pada waktu itu merupakan hasil teknologi yang sederhana, dan itu dipakai oleh Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi maupun kepada jemaat Roma yang sebenarnya belum pernah dia kunjungi. Senina-senina rasturang, berbeda dengan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat lain dengan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Roma. Mengapa kami katakan berbeda? Biasanya kalau kepada jemaat-jemaat lain Paulus menulis surat karena dia sudah pernah berkunjung ke sana, atau jemaat itu adalah jemaat hasil penginjilannya. Karena penginjilan Paulus, jemaat itu berdiri dan terbentuk. Dan kemudian setelah Paulus meninggalkan beberapa waktu lamanya, dia menulis surat kepada jemaat itu. Jadi sangat wajar. Ya, mengapa dia tulis? Kadang dia ungkapkan di sana tentang kerinduannya bertemu kembali, di samping pengajaran-pengajaran yang juga dia tuliskan di dalam suratnya. Tapi justru kepada jemaat Roma, bahwa jemaat ini bukan hasil penginjilan Paulus. Dan kalau kita juga baca sejarahnya, bukan juga hasil penginjilan daripada Petrus. Tapi dipercayai jemaat Roma tumbuh karena orang-orang percaya waktu turunnya Roh Kudus. Jadi ada orang-orang percaya yang berangkat ke Roma pada waktu turunnya Roh Kudus, mereka itulah dipercayai membangun, mendirikan jemaat di Roma. Untuk apa Paulus menulis surat ke jemaat Roma? Dikatakan sebagai persiapan perkunjungan pelayanannya. Jadi surat ini dia buat sebelum dia datang berkunjung secara langsung. Kan berbeda. Kalau jemaat lain tadi setelah dia berkunjung, setelah jemaat itu terbentuk, kemudian dia meninggalkan beberapa waktu, dia tulis surat. Tapi kepada jemaat Roma bukan. Justru dia menulis surat sebagai persiapan bagaimana dia rindu berkunjung kepada jemaat Roma. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ada kerinduan Paulus kepada jemaat Roma? Kalau kepada jemaat-jemaat yang lain, misalnya Korintus, Efesus, Tesalonika, wajar dia rindu. Karena memang dia pernah bertemu, dia memang pernah hidup bersama, dia memang pernah mengajar mereka. Jadi kalau ada memori kebersamaan mereka yang membuat dia rindu, itu sangat wajar. Tapi justru kepada jemaat Roma
yang sama sekali Paulus belum pernah bertemu, belum pernah berkunjung, tapi Paulus sangat rindu kepada jemaat itu. Apa yang melatar belakangi sehingga Paulus merindukan jemaat Roma itu? Inilah yang boleh kita lihat dari nas PJJ kita, di mana tadi dalam nas PJJ kita dikatakan, pertama-tama kata Paulus, aku sangat bersuka cita, aku mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena telah tersebar tentang imanmu ke seluruh dunia. Jadi ternyata Paulus merindukan jemaat Roma karena dia mendengar dari berita-berita kepadanya tentang iman jemaat Roma. Jadi dia dengar kabar bahwa jemaat di Roma adalah telah bertumbuh dan hidup di dalam iman kepada Kristus, dan justru itulah yang membuat Paulus rindu melihat, berkunjung, bertemu, dan hidup bersama dengan jemaat Roma. Jadi sangat luar biasa. Dari sini kita dapat belajar, ternyata kerinduan kita kepada seseorang, kerinduan kita kepada suatu tempat tidak selamanya ditentukan bahwa kita pernah bertemu. Tidak selamanya ditentukan bahwa kita pernah berkunjung ke sana sehingga ada ingatan kita tentang tempat itu. Dari sini ada pelajaran penting, bahwa ternyata kita bisa rindu terhadap seseorang bukan karena pernah bertemu, tapi karena kita mendengar kabar tentang dia sehingga kita ingin bertemu dengan orang itu. Ini luar biasa. Jemaat yang kami kasihi, sebagai contoh konkret di Perjanjian Lama, bagaimana Salomo di dalam hikmatnya yang luar biasa, di dalam kebijaksanaannya yang telah tersohor dan terdengar ke seluruh negara-negara di sekitar Israel atau Yerusalem pada waktu itu, sehingga dikatakan Ratu dari Sheba ingin melihat langsung, rindu mendengarkan secara langsung tentang hikmat dan pengajaran Salomo. Jadi ternyata Ratu negeri Sheba itu walaupun belum pernah melihat Salomo, walaupun belum pernah ke Yerusalem, tapi dia rindu bertemu dengan Salomo karena dia mendengar betapa hebatnya hikmat daripada Salomo. Jadi itu yang membuat dia rindu. Nah, hari-hari ini pun bisa saja seperti itu. Ya, kita merindukan seseorang bukan karena kita pernah bertemu, tapi mungkin kita dengar dari orang lain. Sehingga ketika kita dengar dari orang lain, kita ingin melihat langsung apa yang kita dengar itu. Kita ingin menyaksikan langsung, berkunjung langsung dari apa yang kita dengar itu. Tentu pada zaman Paulus hanya dengan mendengar. Kalau hari-hari ini teknologi bisa membantu kita melihat secara visual, ya, melihat secara visual termasuk tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, sehingga ketika ditampilkan kepada kita lewat visual-visual itu, nah tumbuh di dalam diri kita kerinduan untuk berkunjung, melihat langsung, karena melihat langsung pasti berbeda dengan kita melihat secara visual. Nah, ternyata inilah yang membuat Paulus rindu kepada jemaat Roma, karena iman jemaat Roma telah tersebar ke seluruh dunia, dan Paulus mendengarnya, dan Paulus ingin berkunjung, bertemu dengan jemaat Roma. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Dan bagaimana di sini tentang kerinduan Paulus berkunjung? Bukan hanya berkunjung, bukan rindu hanya bertatap muka, tapi jelas di sana dikatakan bahwa kerinduannya bertemu dengan jemaat Roma. Dia katakan di sini, supaya aku dapat membagikan karunia kepadamu. Jadi kerinduannya itu untuk memberkati. Ketika kita bertemu, aku dapat membagikan karunia kepadamu supaya engkau dapat dikuatkan di dalam hidupmu. Karena itu kata Paulus, setiap aku berdoa, aku selalu ingat mendoakan kamu. Di samping itu aku juga terus mendoakan supaya Tuhan memberi kesempatan dan aku dapat berkunjung, bertemu dengan jemaat Roma. Jadi sangat luar biasa. Jadi pertemuan bukan hanya asal bertemu, tapi pertemuan itu pertemuan yang memberkati. Ketika aku datang, kata Paulus, aku mau memberkatimu dengan
memberikan karunia rohani yang telah aku terima daripada Tuhan, supaya kamu dikuatkan di dalam hidupmu. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Paulus juga di dalam pertemuan itu hendak mendapatkan berkat dari jemaat Roma. Sehingga dia mengatakan, oleh imanku, oleh imanmu, oleh iman kita bersama, kita sama-sama dihibur. Jadi ketika Paulus berkunjung, dia memberkati jemaat Roma, dan dia pun diberkati oleh iman jemaat Roma, sehingga dia terhibur, dia mengalami sukacita, dia mengalami kegembiraan di dalam kehidupannya. Inilah yang kita saksikan lewat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Ninandai temanta mesikel aku jumpa raskam. Perpulungan sikelingi Tuhan. Kata mesikel dalam bahasa Karo itu pengertiannya jauh lebih dalam dan lebih luas daripada rindu. Jadi mesikel itu rasa rindu yang amat sangat, sehingga dia berusaha supaya dalam sesegera mungkin dia dapat bertemu dengan orang itu. Itulah mesikel, ya. Lah tertahankan karena kerinduan yang amat sangat. Jadi seperti itulah arti mesikel. Mesikel aku jumpa raskam. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, tentu ada dua penyebab mengapa kita rindu kepada seseorang. Satu seperti yang telah kami sampaikan tadi, karena kita telah pernah hidup bersama dengan orang itu, pernah bertemu dengan orang itu, pernah memiliki memori dan ingatan terhadap orang itu, sehingga wajar kalau kita rindu kepada seseorang. Tapi juga kita bisa merindukan seseorang bukan karena kita pernah bertemu, tapi karena kita mendengar kabar tentang dia dan kita mau melihat langsung, dan kita mau mendengar langsung dari orang itu yang kita ingin bertemu dengan dia. Tapi yang paling penting ialah, apakah makna daripada kerinduan kita bertemu dengan seseorang? Mungkin hal yang lebih gampang menjadi perenungan bagi kita, sebelum masa-masa pandemi, kita kan ada pertemuan PJJ, ada pertemuan PAPA, ada pertemuan kebaktian minggu. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada kerinduan kita bertemu dengan orang-orang, saudara-saudara kita seiman di sana? Nah, tentu kalau kita lihat dari data yang hanya hadir sekitar 30-40%, itu mengindikasikan bahwa kerinduan kita bertemu satu dengan yang lainnya masih sangat kurang. Tapi sebenarnya kalau kita ingin membagikan sesuatu seperti Paulus ketika dalam pertemuan itu ingin memberkati, pasti memiliki kerinduan untuk bertemu, ya, khususnya di dalam pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja kita. Oleh karenanya dari Paulus ini kita belajar, kalau kita bertemu dengan seseorang jangan hanya asal bertemu, tapi ketika bertemu hendaknya kita memikirkan apa yang kita bisa bagikan, apa yang bisa kita berikan, sehingga orang yang kita temui itu mendapat berkat dari pertemuan dengan kita. Jadi ini penting, ya, supaya jangan hanya asal hadir, jangan hanya asal bertemu, kemudian kita merasa gembira tapi tidak mendapatkan makna apa-apa dari pertemuan itu. Jadi ini penting. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau sekiranya misalnya wabah pandemi ini sudah berlalu, nah apakah ketika kita rindu bertemu dengan saudara-saudara kita di PJJ, apakah kita terdorong untuk membagikan sesuatu? Saya percaya kalau kita terdorong untuk membagikan sesuatu supaya orang lain diberkati oleh kehadiran kita, maka pasti kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan orang itu. Dan harusnya itulah yang mendorong kita bertemu dengan seseorang, karena kita mau memberkati orang itu. Kemudian yang kedua, seperti Paulus juga, ketika kita bertemu dengan seseorang, kita juga mau diberkati dalam pertemuan itu. Sehingga bukan hanya orang itu yang merasakan manfaat dari pertemuan kita, tapi kita juga merasakan berkat dari pertemuan itu. Jadi seperti kata Paulus, oleh iman kita bersama, kita menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Inilah makna pertemuan itu. Orang lain diberkati dan kita pun diberkati. Perpulungan sini kelingi kami ibas Tuhan, hari ini dikaitkan PJJ kita ini dengan teknologi informasi. Memang pada masa-masa pandemi COVID ini
kita sangat terbantu dengan teknologi, di mana bisa kita bertatap muka secara virtual karena belum dimungkinkan kita bertemu secara fisik. Ya, jadi sangat membantu. Teknologi informasi sekarang sangat membantu, sehingga lewat live streaming kita bisa kebaktian, via Zoom kita bisa PJJ ber-PA, tapi memang kita tidak bertemu secara fisik. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pertemuan yang memakai alat-alat teknologi itu memang membantu kita. Tapi sebenarnya pertemuan secara fisik, sentuhan, tidak dapat digantikan oleh alat-alat teknologi informasi. Karena dalam pertemuan fisik itu banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh teknologi informasi. Ya, memang hari-hari ini kalau kita mengatakan sedih kepada orang lain dengan WA kita bisa buat di sana gambar gambar orang yang menangis. Tapi pasti berbeda kalau kita hadir dan kita memang menangis di situ. Ya. Kemudian kalau kita gembira, kita kirim gambar orang ketawa misalnya. Tapi pasti berbeda ketika kita hadir dan kita tertawa bersama di dalam pertemuan itu. Nah, oleh karenanya memang hari-hari ini teknologi informasi sangat membantu kita dalam mewujudkan pertemuan secara virtual, tapi kami sampaikan kepada kita bahwa pertemuan secara fisik tidak dapat digantikan seutuhnya oleh alat-alat teknologi informasi. Oleh karenanya, kalau hari ini ada kejadian-kejadian pada saudara-saudara kita, dan ketika kita sadar kalau kita datang menguatkan mereka, maka kita datang dan patuhi protokol kesehatan. Itu penting. Karena kedatangan kita itu memberi sentuhan yang berbeda dengan hanya lewat virtual, ya. Apalagi sekarang misalnya ulang tahun pun kuenya kue virtual, tidak dapat dimakan kan? Ya, dia kirim gambar kue di sana selamat ulang tahun, tapi kue virtual nggak bisa dimakan. Kalau kue fisik, bisa dimakan. Jadi benar bahwa teknologi informasi memang membantu kita menghubungkan satu dengan yang lain, hubungan sosial. Tapi sekali lagi saya katakan, pertemuan secara fisik, sentuhan secara fisik tidak dapat digantikan oleh alat-alat teknologi. Oleh karenanya, sekali lagi kami tegaskan, kalau kita percaya dengan kehadiran kita menguatkan orang yang sedang lemah, membawa kepada mereka suatu penguatan di dalam kehidupannya, hadirlah kita secara fisik, tapi tentu patuhi protokol kesehatan pada masa-masa pandemi ini, supaya kehadiran kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman yang boleh kami sampaikan pada minggu ini. Tuhan sekiranya memberkati kita, sehingga ketika kita memiliki kerinduan kepada seseorang, kerinduan itu kerinduan yang bermanfaat, membangun orang lain dan juga membangun diri kita sendiri. Amin. Mari kita tutup PJJ kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam PJJ kami minggu ini. Paulus begitu rindu kepada jemaat Roma, sekalipun mereka belum pernah bertemu, hanya karena Paulus mendengar kabar tentang iman mereka. Dan kerinduan Paulus itu bukan kerinduan biasa, melainkan kerinduan untuk memberkati jemaat Roma dengan karunia rohani, supaya jemaat Roma dikuatkan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya jemaat Roma yang diberkati oleh perkunjungan Paulus, tapi Paulus juga mau diberkati ketika mereka bertemu secara fisik, supaya oleh iman mereka bersama, Paulus juga dihiburkan dari iman mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kerinduan kami kepada seseorang atau orang tua kami, saudara-saudara kami satu PJJ, saudara-saudara kami seiman, bukan hanya kerinduan biasa, tapi kerinduan untuk membagi berkat, supaya orang-orang yang kami rindukan ketika kami bertemu, sama-sama dikuatkan untuk boleh hidup taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa, dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan kami,
memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya mencukupkan segala keperluan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kalau hari ini kami memiliki kerinduan kepada seseorang, apakah itu orang tua kami, anak kami, saudara kami, atau bahkan orang yang memang belum pernah kami bertemu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi kesempatan supaya kami dapat bertemu, dan melalui pertemuan itu terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kami juga angkatkan doa kami buat anggota-anggota jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan, berobat jalan ataupun berobat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Mami Nande Ingrid Surbakti, pasca operasi klep jantung. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati proses pemulihannya, agar dia boleh segera sembuh dan kembali ke rumah. Bapak Antas Tepu, pasca operasi tulang di pangkal pahanya, biarlah Tuhan memberkati, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan dan kembali dapat beraktivitas seperti biasanya. Orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Nande Sri Bangun, Biring Grace, Tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Demikian juga orang tua kami Bulang Jetro yang saat ini dirawat di ruang ICU di Medan. Biarlah Tuhan memberkati obat dan perawatan kepadanya. Mari Tuhan sembuhkan dan berikan kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari presiden sampai RT RW. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menggunakan kuasa pemerintah untuk menjalankan dengan baik bagi kebaikan bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tim medis, khususnya yang menangani pasien COVID-19. Tuhan kiranya menjaga, menjauhkan mereka dari terpapar COVID-19. Dan biarlah Tuhan juga memberkati pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada saudara-saudara kami yang positif COVID, supaya oleh berkat Tuhan mereka sembuh dan dapat kembali beraktivitas di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami di dalam pendidikannya, khususnya anak-anak kami yang mengikuti UTBK. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka boleh melanjutkan studinya ke perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan umat-Mu. Ampuni kami atas salah dosa kami, dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pejejenta bas minggu enda, sahkan kami sekali nari, salom, mejuah-juah, Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.